Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Fadila Arsyad, SKM Menkes, salah satu dosen tetap di program studi S1 Gizi Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah saya yang saya ampuh, yakni Gizi dalam Kesehatan Reproduksi. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Delivery, Interaction, dan Assessment atau yang disingkat DIE merupakan sistem pengajaran yang saya terapkan. Delivery, di mana saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaction, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas materi kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Assessment, yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membahas suatu artikel, kuis, dan menyelesaikan kasus guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya bawakan. Mata kuliah yang saya bawakan yaitu Gizi dalam Kesehatan Reproduksi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori wajib prodi. Mata kuliah ini berada di semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dapat diambil dengan persyaratan telah menyelesaikan ilmu gizi dasar dan kesehatan reproduksi. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami peran nutrisi dalam pemeliharaan kesehatan ibu dan anak dengan pokok bahasan konsep dasar ilmu gizi, faktor yang mempengaruhi intake nutrisi, perilaku yang berhubungan dengan nutrisi, dan kebutuhan nutrisi serta pengelolaan menu. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu agar mahasiswa mampu memahami peran nutrisi dalam pemeliharaan kesehatan ibu dan anak dengan pokok bahasan konsep dasar ilmu gizi, faktor yang mempengaruhi intake nutrisi, perilaku yang berhubungan dengan nutrisi, kebutuhan nutrisi, dan pengelolaan menu. Kegunaan mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi adalah agar mahasiswa mampu melakukan penanganan terhadap masalah gizi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Contoh masalah preeklamsia pada ibu hamil yang mengakibatkan ibu mengalami pembengkakan di kaki ataupun di tangan. Ini merupakan masalah konsumsi, yakni kelebihan natrium dan kurang aktivitas, sehingga perlu bagi ibu untuk mengkonsultasikan masalahnya kepada ahli gizi maupun petugas kesehatan. Hal ini sesuai dengan profil lulusan, yakni praktisi gizi dan konsultan gizi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen atau aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya bawakan mengenai capaian pembelajaran atau CPL. CPL ini yang kemudian menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian CPMK menurunkan sub CPMK. Seluruh capaian pembelajaran lulusan yang telah diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan program studi, diantaranya yaitu praktisi gizi, konsultan gizi, dan peneliti. Adapun capaian pembelajaran tersebut terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan pengetahuan. Untuk sikap terdiri dari yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk keterampilan umum terdiri dari yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Untuk keterampilan khusus terdiri dari yang pertama, mampu mengimplementasikan teknik komunikasi, pengetahuan manajemen, ilmu sosial dan humaniora, sistem informasi, seni kuliner,
untuk mengembangkan pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang kedua, mampu memformulasikan pemecahan masalah gizi perorangan, kelompok, maupun melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan semua stakeholder dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui penilaian status gizi. Dan yang terakhir untuk pengetahuan terdiri dari yang pertama, menguasai teori dasar ilmu gizi, pangan, biomedik, patofisiologi, kesehatan masyarakat, dan pengetahuan tentang pelayanan dan kewenangan ahli gizi dalam sistem kesehatan nasional dan sistem ketahanan pangan dan gizi. Yang kedua, menguasai konsep teoritis dietetik secara mendalam agar dapat merumuskan penyebab permasalahan gizi yang ditemukan pada masyarakat melalui identifikasi dan analisis, mengambil keputusan dan tindakan untuk memecahkan dan menanggulangi permasalahan gizi secara cepat dan tepat. Dari sub CPMK kemudian dibagi dalam 14 kali pertemuan dan tidak termasuk UTS dan UAS. Kemudian dari capaian pembelajaran lulusan kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau sering dikenal dengan sebutan CPMK yang dibagi menjadi 5 bagian. CPMK 1 mampu menjelaskan konsep dasar ilmu gizi, CPMK 2 mampu menjelaskan pedoman serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan menu seimbang, CPMK 3 mampu menjelaskan pengaruh status gizi untuk ibu hamil, menyusui, balita, bayi, dan anak remaja. CPMK 4 mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi gizi untuk ibu hamil, menyusui, bayi, balita, anak remaja, dan dewasa. CPMK 5 mampu menjelaskan peran gizi untuk fertilisasi dan pencegahan kemandulan. Selanjutnya dari CPMK kemudian dijabarkan menjadi sub CPMK yang mendukung CPMK sebelumnya. Adapun sub CPMK tersebut terdiri dari 5 bagian, yaitu bagian pertama, definisi gizi, sejarah perkembangan ilmu gizi, dan pengelompokan zat gizi menurut kebutuhan. Bagian kedua, kebutuhan gizi seimbang bagi wanita hamil, menyusui, bayi, balita, remaja, dan dewasa, serta lansia. Bagian ketiga, pedoman menu gizi seimbang, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan menu seimbang bagi wanita hamil, menyusui, bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia. Bagian keempat, prinsip diet bagi wanita hamil, menyusui, bayi, balita, remaja, dan dewasa, serta lansia. Bagian kelima, gizi dan fertilitas, zat gizi dan pendukung fertilitas, peran zat gizi untuk fertilitas dan pencegahan kemandulan. Kemudian, untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur dari jurnal penelitian yang mendukung materi yang saya bawakan. Jurnal yang dibahas berasal dari jurnal hasil penelitian saya sendiri, jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kegunaan dari jurnal tersebut untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Selanjutnya kita masuk ke aspek interaction. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem SCL, Student Center Learning. Sistem SCL ini merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik, sehingga akan mengembangkan minat menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem SCL terdiri dari pembelajaran interaktif, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. SCL itu sendiri terdiri dari pertama, interactive learning, yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Kedua, think, pair, share, yaitu berdiskusi dengan mengangkat isu-isu atau tema-tema tertentu kemudian dipresentasikan. Ketiga, base case study dengan cara mengambil berbagai kasus. Keempat, project based cooperative learning (PJBCL) merupakan model yang dikembangkan berdasarkan penerapan project dengan melibatkan mahasiswa yang menyelidiki masalah dunia nyata melalui kelompok kooperatif. Sebagai contoh, mahasiswa ditugaskan melakukan pendataan mengenai apa saja makanan yang menjadi pantangan ketika hamil, sehingga mahasiswa mengetahui makanan apa yang dilarang dan alasannya, serta mahasiswa bisa menganalisis apakah benar atau tidaknya budaya dari pantangan makanan tersebut.
Adapun platform yang saya gunakan yaitu LMS, di mana platform tersebut mahasiswa akan mengisi presensi kelas, mengisi kuis, dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya untuk aspek asesmen yang saya lakukan yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun untuk poin-poin penilaian yang telah saya paparkan dalam kontrak perkuliahan sebelum dimulai proses pembelajaran di kelas. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikianlah pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring, yaitu mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi yang baru saya ajarkan pada semester ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada hari ini untuk perkuliahan kita yang melanjutkan perkuliahan kita yang pekan lalu ya. Jadi sebelum kita mulai mungkin kita membaca doa belajar dulu ya, dan Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Kita mulai ya. Baik, kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita yang pekan lalu mengenai gizi ibu hamil. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gizi ibu menyusui dan gizi bayi. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu bagaimana apa yang kalian dapat pekan lalu? Apa yang materi yang pekan lalu mengenai gizi pada ibu hamil, apa yang bisa kalian dapatkan? Masalah apa yang bisa? Oh ya, masalah gizi yang biasa terjadi pada ibu hamil itu ada kekurangan energi kronis, muntah pada trimester pertama, ada anemia, gangguan akibat kekurangan iodium yang biasanya disebabkan oleh stres, gangguan pada kekebalan tubuh ibu hamil, dan gangguan pada hormonnya. Terima kasih. Ya, itu ya. Jadi yang pekan lalu kita membahas mengenai ibu hamil. Oke, kita lanjut pada materi gizi ibu menyusui dan gizi bayi. Nah, yang pertama-tama kita akan bahas mengenai ibu menyusui, manfaat gizi seimbang bagi ibu menyusui. Yang pertama, untuk melakukan aktivitas. Nah, kemudian gizi seimbang pada ibu menyusui juga itu berfungsi untuk melakukan berbagai proses ya di dalam tubuhnya. Nah, karena ibu menyusui pastinya ya dia proses tubuhnya berubah ya. Kemudian beberapa organ juga di dalam tubuhnya itu pasti mengalami perubahan, dan dia membutuhkan nutrisi untuk memperbaiki kondisi organ-organ di dalam tubuh, terutama rahimnya, maksud saya ya, rahimnya begitu. Jadi dia akan kembali ke bentuk semula. Jadi itu fungsinya nutrisi. Kemudian mengembalikan alat-alat kandungan ke keadaan sebelum hamil. Kemudian sebagai cadangan di dalam tubuh, ya, karena ibu menyusui dia membutuhkan juga untuk pembentukan ASI-nya. Nah, jadi kebutuhan gizi ya, mengenai kebutuhan gizi ibu menyusui perlu kita bahas ya. Nah, yang pertama, bagaimana tambahan protein. Tambahan protein ini diperlukan untuk mendukung pertumbuhan payudara dan pembentukan air susu ibu ya. Nah, kebutuhan protein selama 1 tahun pertama menyusui bertambah 17-20 gram per hari dari kebutuhan wanita dewasa. Jadi sekitar 67-70 gram protein per hari ya. Jadi kalau kita dalam ukuran rumah tangga itu 67-70 gram protein itu seperti ini ya, 2 butir telur ya. Begitu juga dengan misalnya tempe kah, tahu, penggantinya protein tah.
Nah, kemudian protein diperlukan juga untuk sintesis hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Ya, ini untuk mengeluarkan ASI. Jadi oksitosin itu hormon yang memberikan rasa senang, rasa bahagia begitulah. Nah, jadi itu diperlukan untuk mengeluarkan ASI. Berarti ibu itu harus dalam kondisi yang benar-benar senang, happy, itu harus dalam kondisi happy supaya dia bisa mengeluarkan ASI lebih banyak begitu. Setelah tadi pembahasan yang mengenai kebutuhan gizi, ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Maksud saya, bagaimana cara menjaga kebutuhan gizi ibu menyusui agar tetap seimbang? Jadi bagaimana cara menjaga kebutuhan gizi ibu agar tetap seimbang ya? Jadi memang ada beberapa tips ya, atau beberapa hal yang memang harus dilakukan oleh ibu untuk menjaga gizinya agar seimbang. Yang pertama itu tentu saja bagaimana konsumsinya ibu ya. Nah, konsumsi apakah dia mengonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu tadi bahwa dia ibu selain membutuhkan lebih banyak zat gizi ya makro, nah dia juga membutuhkan zat gizi mikro. Ibu itu tidak boleh mengkonsumsi makanan yang lebih berasa, yang lebih tajam begitu, itu tidak boleh bagi ibu ya. Jadi gizi seimbang itu ya mencukupi semua kebutuhannya ya, kayak proteinnya, karbohidratnya, vitaminnya, terus lemaknya, itu harus mencukupi semua ya. Nah, kemudian itu konsumsi kayak kopi itu harus dikurangi atau ditiadakan dulu selama menyusui, karena itu bisa berpengaruh pada ASI ya. Itu saja mungkin ya, sudah bisa dipahami ya. Iya, Bu. Ya. Oke, saya lanjut lagi ya mengenai kebutuhan gizi pada ibu hamil. Nah, ibu menyusui ya, sorry. Nah, lemak ya, bagaimana lemak itu juga sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan payudara dan sintesis prostaglandin. Nah, kebutuhan asam lemak esensial ini meningkat menjadi 4,5% dari kalori. Kebutuhan lemak dapat dipenuhi 25-30% dari total kalori sesuai dengan keadaan ibu. Nah, lemak ini diperoleh dari seperti misalnya santan ya, daging juga kan ada lemaknya, daging-dagingan. Nah, kemudian susu ya bisa, itu mengandung juga lemak ya. Kemudian karbohidrat. Nah, kebutuhan karbohidrat dapat ditentukan dengan menghitung sisa kebutuhan kalori setelah dikurangi lemak dan protein. Berarti memang lebih banyak ya karbohidrat dibutuhkan oleh ibu untuk untuk memenuhi kebutuhan kalori ya, kalori dan energi dari ibu. Kita lanjut ya pada slide berikutnya. Gizi ibu menyusui dan ASI, apa yang ibu makan akan mempengaruhi ASI-nya ya. Jadi makanan ibu bisa mempengaruhi bayi lewat pemberian ASI, kayak makanan berbumbu tajam itu tadi ya. Kemudian pedas, juga kafein, itu bisa menjadi stimulan bagi bayi seperti kembung, diare, alergi atau masalah lainnya. Jadi kafein biasanya ada di kopi, teh misalnya ya, ada juga yang mengandung kafein. Kemudian alergi terhadap makanan yang ibu makan. Nah, jadi bila bayi ibu mengalami gangguan pencernaan atau ruam setelah disusui, berarti ia kemungkinan besar dia alergi ya terhadap sesuatu yang baru ibu makan. Perhitungan kebutuhan gizi. Nah, jadi kalau di gizi itu kita perlu mengetahui ya kebutuhan gizi dari ibu menyusui. Berapa penambahan kalori yang dibutuhkan? Nah, itu sebesar 500 kilokalori
pada 6 bulan pertama. Kemudian pada 6 bulan kedua sebanyak 550 kilokalori. Nah, kemudian selanjutnya gizi bayi dan balita. Kebutuhan gizi bayi 0 sampai 6 bulan dia hanya membutuhkan ASI, ya. Namanya ASI eksklusif, ya. ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? Tanpa ditambahkan cairan yang lain, ya, atau konsumsi yang lain, ya. Jadi ini ya, ASI eksklusif menurut WHO itu adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan cairan lain, baik susu formula, air putih, air jeruk, ataupun makanan tambahan lainnya. Anjuran pemberian ASI eksklusif 6 bulan ini dikeluarkan juga oleh The American Dietetic Association pada bulan Oktober 2001 bersamaan dengan diterbitkannya panduan berjudul Exclusive Breastfeeding for 6 months and Breastfeeding with Complementary Foods for at least 12 months is the ideal feeding pattern for infant. Nah, kemudian makanan bayi umur 6 sampai 12 bulan. Ya, ASI harus tetap diberikan, ya. Kalau bisa sampai 2 tahun ASI itu. Nah, kemudian ditambah dengan makanan lumat 2 kali sehari. Kemudian 1 kali buah lumat misalnya, ya, terus 1 kali bubur susu. Terus bisa juga nasi tim saring, ya, disaring kalau masih. Panduannya itu berikan ASI terlebih dahulu, kemudian berikan makanan pendamping atau MPASI, ya, makanan pendamping ASI. Kalau makanan pendamping ASI itu sudah harus mencukupi semua zat gizi, ya, kayak karbonya ada, proteinnya ada, vitaminnya ada, lemaknya ada, mikrovitamin, mikronutriennya juga sudah harus lengkap. Kebutuhan gizi bagi bayi, kalori, ya, 100 sampai 120 per kilogram berat badan, kemudian protein 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan, kemudian karbo 50 sampai 60% dari total kebutuhan kalori sehari. Kemudian lemak 20% dari total kalori. Nah, kemudian takaran nasi tim yang diperlukan. Nah, kalau 6 bulan dia membutuhkan 6 sendok makan, 7 bulan 7 sendok makan, ya. Dan seterusnya. Kebutuhan gizi balita umur 1 sampai 5 tahun. Gula dan garamnya itu bisa di-skip, ya, di-skip atau ditiadakan begitu, ya. Ya. Konsumsi garam untuk balita tidak lebih dari 1/6 jumlah maksimum orang dewasa sehari. Kemudian porsi makannya. Porsi makan anak juga berbeda dengan orang dewasa. Mereka membutuhkan makanan sumber energi yang lengkap gizi dalam jumlah yang lebih kecil namun sering. Ya, jadi atur agar semua sumber gizi tersebut ada dalam menu sehari. Kemudian susu pertumbuhan. Nah, susu juga salah satu sumber kalsium. Dia juga penting dikonsumsi. Tumbuhan apa kalau kalsium? Pertumbuhan tulang, ya. Kemudian bahan makanan yang harus dihindari, ya. Makanan yang terlalu berminyak, junk food. Tahu junk food? Makanan yang cepat saji, junk food, ya. Cepat saji, cepat habis. Ya. Nah, kemudian makanan berpengawet juga dihindari. Sampai di sini mengenai gizi bayi, PMBA, gizi balita, ada yang mungkin yang mau ditanyakan? Ya, silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, apakah yang terjadi jika bayi mengalami gizi kurang atau gizi buruk? Ya, bagus sekali pertanyaannya, ya. Jadi apakah yang terjadi, ya, meramal-ramal nih. Jadi apakah yang terjadi jika bayi kekurangan gizi, kekurangan asupan, ya, misalnya. Nah, itu
tentu saja dia akan mengalami yang namanya itu tadi kekurangan gizi, ya, namanya kekurangan gizi. Atau kalau dari indikator bisa dilihat, indikator status gizinya itu bisa dilihat dari berat badannya dan tinggi badannya. Bayi itu harus bertambah berat badannya, normalnya dia harus bertambah 1 kilo setiap bulannya, ya. Jadi kita mungkin perlu melakukan pengecekan, ya, perlu melakukan kalau di istilah kesehatan anamnese, ya, harus melakukan anamnese terhadap kondisi bayi, ya. Nah, kemudian dampaknya apa? Ya, bayi itu akan bisa dia wasting, ya, dia bisa stunting, dia bisa malnutrisi, ya, itu semua, ya. Ini ada beberapa jurnal saya yang sudah terbit yang berkaitan dengan, ya, gizi pada ibu dan anak, ya. Jadi ini adalah yang pertama itu case study of toddler stunting care practice in coastal communities. Jadi ini sudah jurnal internasional, ya. Nah, ini mengenai bagaimana balita yang stunting, bagaimana pola pengasuhannya, ya. Mereka yang tinggal di pesisir pulau, ya. Jadi jadi saya mengambil daerahnya itu di Kabupaten Pangkep, ya. Nah, di Pangkep itu banyak pulaunya, ya. Di situ bagaimana pola asuhnya anak yang stunting di Pulau Pangkejene, ya, di salah satu pulaunya yaitu Balang Lompo. Ada yang pernah dengar atau pernah ke sana? Ya, dilewati. Berarti lewat kapal dong. Naik kapal lewat. Ya. Nah, itu jadi pola pengasuhannya itu sangat unik, karena mereka di sana rata-rata orang tuanya berprofesi, ya, sebagai nelayan. Nah, tapi ternyata anaknya itu stunting. Berarti kalau stunting kurang protein, padahal orang tuanya nelayan, ya. Jadi bapaknya itu kalau pulang melaut tidak bawa ikan, iya, karena sudah dijual di tengah laut. Nah, ternyata dijual di tengah laut, ya. Terus karena sudah ada di tengah laut itu pengumpul yang membeli ikan. Jadi pada saat bapaknya pulang, dia tidak bawa ikan, dia cuma bawa biasanya Indomie. Jadi sudah ditukar tuh ikannya dengan barang kayak Indomie, beraska. Jadi anaknya jarang makan ikan justru. Nah, di situ itu kenapa banyak juga angka stuntingnya. Ya. Jadi ini jurnal-jurnal saya bisa nanti diakses, ya. Cari di Google Scholar, ya. Oke. Demikian, ya, mungkin perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita, ya. Dan buat masyarakat kita. Oke. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.